لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masih membahas tentang Kitabus Siyam. Hadis yang ketiga dalam bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah karena dalam sahur terdapat barakah. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap perintah Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Setiap perintah dari Allah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Agama kita tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan kita. Kemaslahatan kita umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Maka tidak ada syariat yang membinasakan kita. Tidak ada syariat yang tujuannya untuk memadharati kita. Semuanya mendatangkan maslahat, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk menyiksa, merugikan, atau bahkan membinasakan. Maka hal-hal yang bisa memadharati kita justru dilarang di dalam agama kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian pada kebinasaan. Maka seluruh hal perbuatan yang membawa diri kita pada kebinasaan adalah haram. Kebut-kebutan di jalan, makan makanan yang membahayakan, mengkonsumsi minuman yang jelas-jelas membahayakan, maka itu jelas haram. Termasuk juga puasa. Puasa bukan untuk menyiksa kita. Kita sudah sampaikan banyak sekali faedah dari puasa. Maka agar tercapai tujuan dari ibadah puasa kita, maka syariat memerintahkan kita untuk makan sahur.
dan makan sahur serta waktu makan sahur itu memiliki barokah. Di antara keberkahan makan sahur adalah yang pertama, memperkuat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Terutama bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan di bulan Ramadan lebih agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka selain puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak amal ibadah yang lain di bulan-bulan Ramadan. Maka dengan makan sahur kita akan bisa memaksimalkan ibadah di siang hari bulan Ramadan. Dan tentunya keadaannya berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Dia akan lesu, lemah dan malas di siang hari. Dan ini pasti terjadi pada orang-orang yang tidak makan sahur. Tentunya orang yang tidak makan sahur dia akan kehilangan berbagai keutamaan amal soleh di siang harinya. Mau membaca Al-Quran, malas, lemah, berzikir, lemah, mengerjakan sholat sunnah, lemah, melakukan aktivitas dunia, lemah. Dan ini tidak terjadi pada orang yang makan sahur. Kemudian yang kedua, di antara keberkahannya adalah jika seorang makan sahur, maka dia akan semangat dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga dia tidak bosan melakukan puasa. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, bisa jadi dia akan jatuh sakit karena tidak makan sahur, terutama jika terjadi Ramadan di musim panas. Tidak makan sahur malamnya, di waktu sahur sebelum fajar, kemudian dia menahan rasa lapar yang sangat dahsyat. Begitu dikumandangkan adzan maghrib, dia melampiaskan dendam. Makanan semeja habis, es teh kolak semuanya masuk ke dalam perut, sehingga dia tidak bisa berkutik ketika makan berbuka puasa, sehingga timbul penyakit pada dirinya. Demam, ini yang banyak menimpa manusia di bulan Ramadan. Padahal puasa itu menyehatkan. Kenapa justru banyak orang jatuh sakit ketika berpuasa? Tentunya pola makan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru porsi makannya bertambah dibanding di luar Ramadan. Di luar Ramadan malas-malasan makan cuman sedikit. Pada bulan Ramadan dikumandangkan adzan maghrib, kolak masuk. Berangkat ke masjid, pulang dari masjid, makan porsi besar. Berangkat tarawih, ada pentol di depan masjid, dimakan juga. Pulang dari tarawih, mampir ke warung dulu, kemudian makan sahur. Jadi waktunya saja yang dijamak. Tentunya seperti ini tidak menyehatkan. Kemudian selanjutnya di antara keberkahan dari makan sahur adalah pahala yang diraih oleh orang yang makan sahur, karena dia telah melaksanakan
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perintah Nabi kalau kita lakukan dengan ikhlas, tentunya kita akan mendapatkan pahala. Kemudian waktu makan sahur itu sendiri memiliki keutamaan. Di sepertiga terakhir malam, ini adalah waktu diijabahinya doa. Maka sebelum makan sahur, orang yang bangun untuk makan sahur bisa membaca istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salat witir atau yang lainnya. Maka makan sahur dan waktu makan sahur ini berbarokah. Hadis selanjutnya, an Anas bin Malikin radhiyallahu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhani was sahur qala qadru 50 ayah. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Kedua-duanya adalah sahabat. Anas sahabat, Zaid juga sahabat. Anas meriwayatkan dari Zaid. Dan kita ketahui Anas di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia anak kecil. Dia anak kecil yang belum balik, sama seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Keduanya balik di akhir masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Zaid bin Thabit lebih senior dari Anas bin Malik. Zaid mengatakan, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas bangkit untuk mengerjakan salat. Anas lantas bertanya kepada Zaid, berapa lama tempo waktu antara adzan dan sahur? Maka Zaid mengatakan seukuran dengan tempo untuk membaca 50 ayat. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan mengakhirkan sahur. Karena tujuan dari sahur adalah agar kita semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan menjalankan amal ibadah yang lain di siang hari bulan Ramadan. Ketika seseorang mengawalkan waktu sahur, dan ini terjadi pada orang-orang yang malas untuk bangun makan sahur. Makan sahur sebelum tidur. Puasanya sah, namun dia tentunya kehilangan banyak keutamaan. Semisal jam 11 atau jam 12 malam makan kemudian tidur. Kemudian bangun pas adzan subuh. Atau pas orang-orang bubar dari sholat subuh. Tentunya dia kehilangan keutamaan makan sahur, dan tentunya di pagi hari ya, dia sudah kelaparan. Orang lain masih kenyang, dia sudah kelaparan. Jam 6 pagi sudah lapar. Bagaimana nantinya jika jam 12 atau jam 1 siang? Bagaimana dengan waktu asar? Berangkat ke masjid sudah enggak mampu lagi menopang badannya karena tidak makan sahur. Maka dari hadis ini menunjukkan keutamaan mengakhirkan makan sahur, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sahur langsung menuju sholat subuh.
Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, berapa temponya? Ya dulu belum ada jam. Maka Zaid mengatakan dalam tempo membaca 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Ya kira-kira 15 sampai 20 menit ya. Bagi orang yang bacaannya pelan ya. Bagi orang yang bacaannya pelan, karena kalau satu juz itu bacaan yang sedang itu 30 menit selesai. Jadi bisa 10 atau 15, singkat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu antara makan sahur beliau dengan azan. Artinya mepet dengan waktu azan. Karena waktu makan sahur atau waktu diperbolehkan makan, waktu kita diperbolehkan makan yaitu sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan serta minumlah sampai jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam dari fajar. Artinya fajar sudah tampak, saat itulah kita dilarang makan. Maka kita mengakhirkan waktu sahur adalah sunnah. Dan tentunya makanan yang kita makan di zaman sekarang berbeda dengan makanan orang zaman dahulu. Sehingga makan mereka hanya butuh beberapa menit saja, selesai. Makannya roti, kurma, gandum, makannya jagung, singkong, selesai. Tapi kita banyak lauknya, banyak menunya. Mungkin kalau waktu 15 menit itu tidak cukup. Mungkin akan kedapatan adzan subuh sebelum selesai. Yang jelas hadis ini menunjukkan kita mengakhirkan waktu sahur, mepet sebelum fajar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan bersegera melakukan sholat subuh. Jadi sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak jauh dari waktu sahur. Jadi jangan berlama-lama. Itu sunnahnya. Sunnahnya justru bersegera untuk dikumandangkan iqamah. Jangan sampai langit di timur berwarna kuning meskipun belum terbit matahari. Meskipun belum terbit matahari, maka jangan sampai terjadi waktu seperti itu. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang terpilih, pendapat yang terpilih di dalam Al-Ghayah wa Taqrib, bahwa waktu subuh itu antara waktunya sejak terbit fajar sampai langit di sebelah timur menguning. Adapun yang dirojihkan sampai matahari terbit. Dan kita untuk kehati-hatian maka jangan sampai sholat ketika langit sudah menguning meskipun belum terbit matahari. Yang jelas ditekankan bagi kita, ya, disunnahkan agar bersegera menunaikan sholat subuh.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, keduanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar, padahal beliau masih dalam keadaan junub setelah menggauli istrinya. Beliau lantas mandi dan tetap berpuasa. Hadis yang pendek ini memiliki banyak pelajaran. Yang pertama, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, bahwa kita diperbolehkan untuk menggauli istri-istri kita di malam hari bulan Ramadan. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk menggauli wanita-wanita kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna ilaihin. Allah mengetahui bahwa kalian tidak bisa bersabar terhadap mereka. Karena itu fitrah manusia. Maka syariat kita itu bukan untuk merusak fitrah manusia. Syariat Islam adalah untuk menjaga fitrah manusia. Maka tidak dihalangi bagi laki-laki untuk menahan dari berhubungan suami istri selama bulan Ramadan. Tentunya ini berat. Ini terjadi pada orang-orang di zaman dahulu. Lalu bagaimana di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah? Laki-laki bisa berpisah dengan istrinya selama berbulan-bulan. Kalau di zaman dahulu saja Allah mengetahui bahwa mereka tidak bisa bersabar selama 1 bulan, apalagi yang berbulan-bulan. Ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Sungguh kasihan orang di zaman sekarang menipu diri mereka sendiri. Pura-pura kuat padahal hatinya menjerit. Maka syariat kita memperbolehkan menggauli istri di malam hari bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis ini pula menunjukkan keutamaan istri-istri Rasulullah. Dan ini diantara hikmah Nabi SAW memiliki banyak istri, agar dapat mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 34, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan bacakanlah, sebutkanlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah artinya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penerjemah Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimana terjemahan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka selama 24 jam dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perwujudan pengamalan dari seluruh isi ayat-ayat Al-Quran. Dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam tidak selamanya berada di luar rumah. Sebagiannya berada di dalam rumah dan itu memiliki waktu yang banyak, waktu yang panjang. Maka bagaimana kita mengetahui kehidupan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah? Dan mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malu untuk menceritakan apa yang ia perbuat di dalam rumah. Maka istri-istri beliau yang menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk menceritakan apa yang dibaca di dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril turun di rumah-rumah Nabi, atau hikmah yaitu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ucapan, bisa perbuatan, atau ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan banyaknya istri, maka akan semakin banyak apa yang diceritakan dari kehidupan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Maka hal-hal yang sifatnya pribadi kita dapatkan banyak hadis-hadisnya diceritakan oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah. Kemudian mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Aisyah dan Maimunah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersuci dari air mani dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam hadis ini pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbit fajar masih dalam keadaan junub. Dan itu sulit untuk diketahui orang di luar rumah. Karena junub itu adalah hadas, bukan najis. Hadas itu tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, dan tidak ada bentuknya. Berbeda dengan najis. Kalau kita keluar rumah, kita tidak bisa membedakan mana orang yang berhadas dengan orang yang suci. Mana yang sudah wudu, mana yang belum. Mana yang tadinya junub atau yang sudah mandi, kita tidak bisa membedakan. Tapi kalau najis, kita mudah untuk membedakan. Ini anak kecil ini baunya pesing, pasti ini kena najis. Tapi kalau hadas itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tidak ada zatnya. Maka yang mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah masih berhadas atau sudah suci, tiada lain adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi orang yang junub untuk tetap berpuasa, untuk tetap berpuasa. Adapun yang menyebabkan junub, maka ini adalah pembatal jika dilakukan antara terbitnya fajar sampai
matahari. Jika disengaja. Kalau tidak disengaja maka tidak membatalkan. Seperti orang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Siang hari ngompol, enggak batal ya. Siang hari mimpi. Mimpinya orang dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dia dapatin sperma, maka dia berhadas besar. Keluarnya sperma jika tidak disengaja di siang hari bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasa. Jika disengaja menggauli istri misalnya, maka ini adalah dosa besar yang berlaku padanya kafaroh. Nanti kita akan dapatkan pada hadis selanjutnya. Kemudian di dalam hadis ini pula menunjukkan adanya beberapa kemungkinan. Yang pertama, Nabi SAW menggauli istrinya di awal malam, kemudian tidak atau belum mandi sampai terbit fajar, dan ini diperbolehkan. Meskipun yang afdal adalah jika seorang selesai menggauli istrinya, yang afdal adalah segera mandi. Namun boleh orang mengakhirkan mandi, dan ini terjadi pada diri Rasulullah SAW. Terbit fajar belum mandi junub. Dan ini juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Seorang tabi'in bertanya kepada sahabat bagaimana Rasulullah SAW ketika junub dan hendak tidur. Terkadang Nabi SAW mandi terlebih dahulu baru tidur. Terkadang Nabi SAW hanya mencukupkan dengan berwudu kemudian tidur. Meskipun wudu tidak menghilangkan hadas besar, namun dia meringankan hadas besar. Dan ini terjadi pada para sahabat Ahlus Suffah. Para sahabat yang hijrah ke Madinah sebatang kara. Mereka banyak tinggal di dalam Masjid Nabawi. Ketika mereka mengalami junub di malam hari, mimpi basah di dalam masjid di musim dingin, dan tidak kuat untuk mandi di malam hari, maka mengakhirkan mandinya ketika terbit fajar. Dan untuk meringankan junub, meringankan hadas besar yang ada pada mereka, mereka mencukupkan diri hanya dengan berwudu. Maka bagi orang yang junub, jika belum sempat mandi atau memang sengaja ingin mengakhirkan mandi, maka hendaklah dia berwudu sebelum tidur atau sebelum makan dan minum. Ini berlaku juga makan dan minum. Hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan kemungkinan juga Nabi SAW menggauli istrinya di akhir malam. Dan ini boleh-boleh saja, kapanpun kita boleh menggauli istri kita. Pelajaran yang lain dari hadis ini, ketika kita terbangun di waktu sahur, dan waktu terbatas, kita bangun di waktu sahur, kita dalam keadaan junub dan waktu kita terbatas. Kalau kita mandi maka kehilangan makan sahur. Kalau kita sahur maka kita belum mandi. Mana yang diutamakan?
makan sahur terlebih dahulu. Karena terbit fajar dalam keadaan junub tidak menghalangi puasa, tidak menghalangi keabsahan puasa. Jadi semisal bangun waktunya tinggal 15 menit, maka kita dahulukan makan sahur terlebih dahulu. Karena kalau mandi jelas, apalagi mandinya orang di zaman sekarang, membutuhkan waktu yang lama. Maka makan sahur terlebih dahulu, meskipun setelah sahur adzan subuh dikumandangkan, boleh-boleh saja mandi setelah terbitnya fajar. Demikian pelajaran dalam hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa padahal dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Ini juga diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak membebani kita terhadap apa yang kita tidak mampu atau kita lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami jika kami melakukan sesuatu karena lupa atau kesalahan, ketidaksengajaan. Maka di akhir ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan na'am, iya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum ketidaksengajaan kita atau kelupaan kita. Namun jika itu berkaitan dengan hak orang lain, tetap kita bertanggung jawab. Misalnya kita tidak sengaja melakukan sesuatu kemudian membuat cedera orang lain. Maka jika kita yang melakukan itu penyebab cederanya orang tersebut, kita tetap bertanggung jawab. Adapun dosa tidak. Kita tidak berdosa. Urusan dengan Allah selesai karena kita tidak sengaja. Adapun kalau sengaja jelas berdosa. Tapi kalau tidak sengaja tidak berdosa. Tapi urusan dengan manusia ini tidak terhenti sampai kita meminta maaf atau membayar denda kepada orang tersebut. Semisal kita meminjam perabotan orang, kemudian tanpa sengaja pecah, pinjam piring, ya, kita bawanya kepleset kemudian pecah, tidak berdosa kita. Berbeda kalau kita pinjam kemudian kita banting. Sengaja atau tidak sengaja kita berkewajiban untuk mengganti piring tersebut. Atau jika seorang yang kita meminjam darinya memaafkan, maka selesai. Adapun urusan dengan Allah, kalau kita tidak sengaja maka tidak mengapa. Begitu juga lupa. Lupa dalam hal apapun. Lupa belum melakukan sholat misalnya. Lupa, memang benar-benar lupa. Ya. Orang safar dari jauh, dia mengatakan dalam hatinya, nanti saya akan jamak jika sudah sampai tujuan. Kemudian sampai tujuan disambut oleh tuan rumah, diajak makan, kekenyangan. Akhirnya layah-layah dulu, ketiduran. Bangun bersamaan dikumandangkan adzan subuh. Maka tidak berdosa. Karena apa?
Memang benar-benar lupa. Lupa kalau belum sholat maghrib dan sholat isya. Tinggal kewajibannya adalah mengqadha. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha, barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia mengqadhanya. Tidak ada kafarah yang lain kecuali mengqadha. Begitu juga makan dan minum di siang hari ketika puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dia tidak berdosa. Dan puasanya sah. Puasanya sah menurut jumhur mayoritas ulama. Dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ketika ingat dia sedang puasa, sempurnakan puasanya. Artinya puasanya benar-benar sempurna, tidak batal. Yang mengasih makan dan minum dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia ingat, ketika makan, maka berhenti, bukan dilanjut. Maka Rasulullah mengatakan fal yutimma saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya, bukan disempurnakan makan minumnya. Makan, ingat, maka yang di mulut pun dimuntahkan. Wah, tanggung ini. Ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang agak panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halakt, faqala ma lak, qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im, wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha, qala la, qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, qala la, qala fahal tajidu it'ama sittina miskina, qala la, qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم hatta badat anyabuhu thumma qal at'imhu ahlak. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa tatkala para sahabat duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah celaka. Nabi mengatakan, Nabi bertanya kepadanya, apa yang terjadi padamu? Lelaki itu berkata, aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak wanita yang bisa engkau bebaskan? Tidak, jawab lelaki tersebut. Nabi bertanya lagi, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Tentu tidak, jawab lelaki itu. Nabi bersabda, apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Orang itu menjawab, tidak. Abu Hurairah menuturkan, Nabi SAW lantas terdiam. Tatkala keadaan mereka demikian itu, ada seorang yang membawakan 1 keranjang kurma untuk Nabi SAW. Keranjang tersebut adalah keranjang yang terbuat dari daun kurma. Nabi bertanya, di manakah orang yang bertanya tadi? Aku, jawab lelaki tersebut. Nabi bersabda,
ambillah ini dan pergunakanlah untuk bersedekah. Lelaki tersebut bertanya, apakah ini untuk orang yang paling fakir di antara kami, duhai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga yang berada di antara dua dataran bebatuan hitam ini, Al-Harah. Tidak ada yang lebih fakir daripada keluargaku. Nabi SAW lantas tersenyum hingga nampaklah gigi taring beliau. Beliau lantas bersabda, berikanlah kurma ini kepada keluargamu agar dimakan oleh mereka. Waktu adzan ya. Sudah masuk. Ya. Sudah adzan? Belum Ustaz. 4 menit lagi. Iya, ditunggu dulu. Baik. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW akrab dengan sahabat-sahabatnya, maka dikatakan sahabat, bukan murid. Ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW. Jadi murid-murid Nabi SAW seluruhnya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ini yang dipergunakan oleh ulama zaman dahulu. Ya. Ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Al-Imam Syafi'i tiada lain adalah murid-murid beliau. Ashabul Ahmad, sahabat-sahabat Imam Ahmad adalah murid-murid beliau. Jadi Nabi SAW begitu dekatnya dengan murid-murid beliau. Jadi kedekatan mereka adalah kedekatan sahabat. Nabi SAW sering duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya. Dan pelajaran dari Nabi SAW, nasihat dari Nabi SAW, hikmah dan faidah, itu kita banyak dapatkan dari saat-saat santai. Jadi jarang sekali kita mendapatkan hadis diriwayatkan dari khutbah Nabi SAW. Ada sedikit. Jadi justru yang terbanyak adalah Nabi SAW menyampaikan secara langsung ketika bersama mereka, ketika berada dalam perjalanan, ketika berada di pasar. Jadi langsung praktek apa yang terjadi. Nabi SAW membimbing mereka. Ketika Nabi SAW berada di pasar, ada kecurangan dalam jual beli, Nabi SAW langsung menegur. Ada sahabat yang mengucapkan suatu ucapan yang mengandung kesyirikan, maka Nabi SAW langsung menegurnya. Ketika sahabat ada yang memakai jimat, Nabi SAW langsung menegurnya. Dan yang seperti ini lebih mengena dan mudah diingat. Itu yang terjadi pada Nabi SAW dengan para sahabat. Dan juga saat-saat santai ketika Nabi SAW duduk bersama mereka. Jadi tarbiyah dan taklim Nabi SAW, pendidikan yang dilakukan oleh Nabi SAW lebih banyak pada saat-saat santai, dan Nabi SAW memiliki kedekatan dengan murid-muridnya. Karena nasihat itu akan mudah diterima jika kita memiliki kedekatan dengan orang yang kita nasihati. Sudah masuk, silakan masuk. Ustaz Abdul Fattah. Allah
Kita lanjutkan. Jadi keakraban dan kedekatan itu penting untuk pendidikan kita. Maka ini sangat ditekankan bagi para orang tua, guru, pendidik, agar kita mudah mengatur anak-anak kita dan anak-anak didik kita, maka perlu kita memiliki kedekatan dan keakraban dengan mereka. Murid yang susah diatur atau anak yang sudah susah diatur itu kebanyakan tidak memiliki kedekatan dengan orang tua mereka. Anak yang susah diatur adalah anak yang tidak memiliki kedekatan dan keakraban dengan orang tua. Jangankan anak kecil, orang tua pun seperti itu, ya. Kalau kita tiba-tiba ditegur oleh orang yang tidak kita kenal, kita akan tersinggung. Siapa dia? Berani-berani ngatur. Tapi kalau orang kita tahu dan kita akrab dengannya, kemudian ditegur dengan lemah lembut, tentunya kita akan mudah menerima. Begitu juga anak-anak, ya. Jika ditegur oleh orang yang tidak memiliki keakraban dan kedekatan, maka sulit dia untuk nurut. Berbeda dengan orang tua yang memiliki kedekatan dan keakraban dengan anaknya, maka akan lebih mudah untuk memberikan nasihat kepada anak tersebut. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Anas bin Malik. Keduanya adalah sahabat yang belum baligh ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masih belia. Mereka baru balik ketika akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka memiliki kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika Abdullah ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki himar, menaiki keledai. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedekatan dan keakraban dengan anak-anak kecil. Setiap kali Rasulullah datang dari safar, yang menyambut adalah anak-anak kecil. Berlarian mereka menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Ketika mereka sampai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaikkan anak-anak tersebut ke binatang kendaraannya, ke atas onta, baik di depan maupun di belakang. Ketika onta yang dinaiki oleh Rasulullah telah penuh, Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menaikkan anak-anak kecil tersebut. Kepada Abu Bakar, Omar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak, tidak ada batas antara Rasulullah dan para sahabat-sahabat terkemuka dengan anak-anak kecil. Sehingga kita dapatkan banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang di masa Rasulullah mereka adalah anak-anak belia yang belum balik. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mendapatkannya ketika sedang santai, sedang naik himar, sedang naik keledai. Keledai itu binatang kendaraan terkecil. Ya. Kalau dinaiki 2 orang dewasa dia akan terseok-seok. Abdullah ibnu Abbas naik bersama Rasulullah. Ini menunjukkan Abdullah ibnu Abbas masih kecil di saat itu, sehingga bisa menaiki keledai berdua. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak kecil. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pelajaran yang lain dari hadis ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada 2 pertanyaan di sini. Apakah ada hari atau malam dilarang untuk jima? Apakah ada yang salah kalau istri enggak pernah minta tapi suami terus yang minta? Apakah istri tetap wajib melayani suami di saat istri enggak lagi kepengin atau enggak ada nafsu? Wah, ini 1 nomor tapi banyak pertanyaannya.
Yang pertama, apakah ada hari atau malam dilarang untuk jima? Ya, ada. Malam iktikaf. Malam iktikaf nggak boleh berjima. Atau di malam istri sedang haid, istri sedang nifas. Adapun malam-malam yang lain, ya malam apapun boleh selama tidak ada penghalang. Apakah ada yang salah kalau istri nggak pernah minta? Nggak salah. Tapi suami terus yang minta, nggak salah juga. Sebaliknya juga nggak salah. Apakah istri tetap wajib melayani suami di saat istri lagi nggak kepengin? Iya, wajib selama tidak ada halangan. Ya. Di antara halangannya adalah haid atau nifas atau tidak memadorotinya. Artinya aktivitas tersebut mungkin membahayakan kesehatan istri. Maka dalam kondisi tersebut istri boleh menolak, bahkan wajib menolak kalau dalam keadaan haid atau nifas. Namun kalau alasannya hanya tidak mood, tidak nafsu, maka bukan alasan istri menolak. Mood bisa dibikin insya Allah. Apalagi laki-laki yang sudah dapat strong ya. Yang kedua, apa hukum memakai obat kuat? Apa benar selain materi, laki-laki juga harus bisa memenuhi nafkah batin istrinya kalau mau poligami? Bukannya dalam hal cinta susah untuk berbuat adil? Ini berapa pertanyaan lagi ini? Yang pertama, hukum obat kuat. Selama obat tersebut tidak ada efek sampingnya boleh. Seperti apa? Madu, habbah sauda, korma muda, serbuk korma, diminum atau dikonsumsi sesuai dengan petunjuk, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Termasuk juga makan makanan yang bergizi, penuh vitamin dan nutrisi. Maka segala hal yang bisa melemahkan syahwat pun terlarang, haram. Karena seseorang akan bisa hancur keluarganya kalau lemah syahwat. Apa yang melemahkan syahwat? Rokok. Ya, rokok bisa melemahkan syahwat. Kata siapa? Kata iklan. Rokok tuh iklannya begitu, tapi kok banyak yang beli. Heran kita. Kalau itu ditulis di penjual nasi goreng atau es dawet, yakin nasi gorengnya nggak laku. Nasi goreng ini bisa menyebabkan lemah syahwat, impotensi, gagal jantung, kanker, keguguran. Ada nggak yang beli nasi goreng ini? Nggak bakal ada. Padahal nasi goreng itu mengenyangkan. Ini asap, cuman asap, dibeli. Kita husnudzon, pembelinya tidak bisa membaca. Apa benar selain materi, laki-laki juga harus bisa memenuhi nafkah batin istrinya kalau mau poligami? Ya, saya bukan ahlinya. Nanti kalau saya sudah poligami ini saya jawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.